Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hananingrum, dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai reproduksi bacaan. Baik, mari kita mulai presentasi hari ini. Reproduksi bacaan adalah kemampuan dalam mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dengan bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Reproduksi bacaan sendiri terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada ringkasan. Ringkasan merupakan menyajikan tulisan panjang dalam bentuk singkat dan padat. Dalam meringkas, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasnya dihilangkan menjadi inti tulisan. Peringkas harus mempertahankan urutan pikiran penulis aslinya. Dan panjang ringkasan berkisar 1/5 atau 1/10 dari karangan aslinya. Yang kedua adalah ikhtisar. Ikhtisar merupakan menyusun intisari bacaan asli, yang bercirikan tulisan baru yang berisi gagasan asli yang dianggap penting oleh penulis. Ikhtisar hampir mirip dengan ringkasan, namun terdapat perbedaan di antaranya, yaitu ikhtisar tidak mempertahankan urutan isi dari gagasan, sedangkan ringkasan mempertahankan urutan isi dari gagasan. Yang ketiga, resensi. Resensi merupakan tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan, dengan menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca. Resensi sendiri banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru melalui media cetak. Yang keempat, rangkuman. Rangkuman adalah bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Rangkuman dibuat menggunakan kata-kata perangkum sendiri. Panjangnya tidak boleh lebih dari 1/3 naskah asli, dan rangkuman juga tidak boleh mengubah sistematika atau urutan gagasan. Perangkum harus menjaga keseimbangan bacaan yang dibahas oleh penulis. Yang kelima, sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis melibatkan kegiatan menganalisa perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klarifikasi dari beberapa sumber. Sintesis wajib mencantumkan sumber kutipan yang diambil. Yang keenam adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 atau 2 paragraf atau berkisar 150 hingga 400 kata saja. Abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan untuk membantu pembaca mengetahui garis besar tulisan sebelum membaca keseluruhan isinya. Yang ketujuh adalah simpulan. Simpulan merupakan ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian dengan memberikan penekanan pada ide sentral dari permasalahan, atau dengan kata lain, gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Simpulan terbagi menjadi 3 dalam teknik pembuatannya. Yang pertama adalah teknik generalisasi, dengan menarik satu kesimpulan umum pada akhirnya. Yang kedua, teknik analogi, dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lain yang serupa. Dan yang ketiga adalah teknik sebab akibat, dengan cara menjelaskan sebab, kemudian akibat dari sebab tersebut. Dan yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan pendek dari suatu cerita atau karangan, mencerminkan isi sebuah buku dengan menceritakannya alur cerita secara beruntun dari awal hingga akhir, serta menceritakan kronologinya dengan tepat. Sinopsis tetap mempertahankan gagasan pengarang, menggunakan bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan atau bujukan agar calon pembaca tertarik untuk membelinya. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.